Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif. Saya Siti Sarima Amelia, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Aksi Nyata Budaya Positif, Keyakinan Kelas. Latar belakang: adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat, selain membawa dampak positif dan juga membawa dampak negatif, apabila murid tidak bisa memilih dan memilah mana hal yang baik untuk dirinya. Hal inilah yang menjadi penyebab adanya penurunan karakter pada murid. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan kolaborasi antar semua warga sekolah dan orang tua murid. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Tujuan: menumbuhkan karakter yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan-pembiasaan. Memfasilitasi murid untuk menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan penuh tanggung jawab. Tolak ukur: murid dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran diri. Terwujudnya pembiasaan-pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Contohnya bersalaman dengan guru. Lini masa tindakan yang akan dilakukan: pertama, membuat perencanaan; dua, berdiskusi dengan rekan sejawat; tiga, membuat keyakinan kelas dengan murid; dan yang terakhir yaitu refleksi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya berpantun. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah harinya hujan. Dan terima kasih kepada ustazah semua yang sudah berhadir di acara pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, nama saya Siti Sarima Amelia, CGP Angkatan 11 Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Untuk membuka acara kita hari ini, marilah kita membacakan suratul Fatihah. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan 3 lagu lainnya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Di sana aku berdiri,
hadirin dipersilakan duduk kembali. Ya. Baik, kita lanjut ke materi. Sebelumnya saya tanya kabar dulu ya. Oke, bagaimana kabarnya Ustazah semua pada hari ini? Berprestasi, mandiri, berwawasan lingkungan. Allahu Akbar, alhamdulillah, hujan-hujan kita masih semangat ya. Iya. Baik, lanjut kepada materi yaitu tentang budaya positif modul 1.1. Izinkan ulun duduk di sini tanpa berdiri ya. Baik, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak, kita berbesar dulu. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Yang akan kita bahas di sini ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Memasuki yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, bergotong royong, mandiri, berkebinekaan global, dan kreatif. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, bila kita melihat bagan di bawah ini, kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Ada dua, identitas gagal dan identitas sukses. Untuk identitas gagal, hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kalau disiplin, identitas sukses, kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Untuk restitusi, restitusi merupakan pilihan. Kalau hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Dan restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya, untuk hukuman, korban hanya korban yang mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Dan kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Tapi kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dan restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Dan selanjutnya, kalau hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dan sedangkan restitusi, masalah terpecahkan. Yang terakhir, hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Demikian perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, berikut kita main tebak-tebakan. Ada dua. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, betul. Terus kalimat yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Karena yang pertama tadi anak diajarkan untuk bertanggung jawab atas kelakuannya, dan yang kedua itu sudah masuk ke fisik, lari mengelilingi lapangan. Baik, selanjutnya, menurut Kon, beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ternyata penghargaan nilainya sama dengan menghukum. Maksudnya penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan,
Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Chelsom Gosen 1996. Nah, untuk yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Keyakinan kelas bersumber dari nilai-nilai positif yang dimiliki murid, harapan yang diinginkan murid, dan harapan guru kepada murid. Keyakinan kelas berupa kalimat positif, lugas, mudah difahami, dan bisa ditinjau untuk dikembangkan. Berikut ada 2 contoh keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Tidak ada kata negatif di dalamnya. Dan untuk keyakinan kelas selanjutnya yaitu ada keyakinan kelas 5. Ini contohnya: selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan senantiasa membantu. Di kelas-kelas sudah ada keyakinan kelas kalau sudahlah? Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Hal ini bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, dan makan. Komponen psikologisnya adalah merasa aman. Dalam pemenuhannya, kadang manusia bisa atau terpaksa melakukan hal mungkin bertentangan dengan nilai keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ini disebut dengan kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, dan merasa menjadi bagian atau tergabung dengan sebuah kelompok. Orang atau anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang yang tinggi biasanya ingin diterima oleh lingkungan sekitarnya, baik orang tua, teman, guru, dan lingkungannya secara umum.
Angka 7 ulit-ulit biasanya adalah kelas 1, kelas 2 tuh. Lalu yang ketiga yaitu kebebasan. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kemandirian, memiliki pilihan untuk mengatur hidupnya sendiri. Pada anak-anak biasanya ingin banyak bergerak, mengetahui hal baru dan tidak ingin dipengaruhi orang lain. Kebebasan ini juga berhubungan dengan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, tampil sesuai apa yang diinginkannya. Orangnya suka bebas, ini mandiri. Yang keempat yaitu kesenangan. Hal ini membutuhkan rasa gembira, tertawa, dan bermain. Anak-anak biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Jika melakukan yang disukainya, anak-anak bisa berkonsentrasi serius. Misalnya mengoleksi barang kesukaan, suka bercanda, dan terkadang berlaku buruk. Pantes anak-anak suka main bola lah, tidak tahu waktu, dan suka main-main masak-masakan di kelas misalnya, kreatif, sampai kertas pun jadi sebelah, kan kreatif. Mereka sukai serius melakukannya. Tapi juga berhubungan dengan bersosialisasi, senang bermain dengan teman. Nah, kayak tadi suka main, memiliki teman yang memiliki kesukaan yang sama. Jadi klop kalau ada teman yang kesukaannya sama. Lalu yang kelima, kekuatan atau power. Dalam hal ini biasanya orang ingin dianggap berharga, mampu membuat perbedaan, mendapat pengakuan orang lain, dan dihormati. Anak-anak yang seperti ini biasanya ingin menjadi pemimpin, yang suka sekali memimpin di depan nih, calon-calon pemimpin masa depan. Nah, berikut ada 5 posisi kontrol. Yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi orang merasa tersinggung. 3. Teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Ketujuh, mencatat, berarti ini gurunya. 5. Manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, berikut kita akan menonton contoh 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya,
Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu.
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu, ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, dari kelima posisi kontrol tadi, Ustazah semua, yang mana yang sudah diterapkan kepada murid-murid? Atau sudah pernah semuanya? Sudah pernah semuanya ya. Tapi tidak yang ada main fisik ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, proses tiga tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu langkah teori kontrol. Yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior. Semua perilaku memiliki alasan. Kita tanya dulu alasan si anak melakukan hal tersebut, kenapa. Terus yang ketiga baru menanyakan keyakinan atau seek the belief. Kita semua memiliki motivasi internal. Setelah yang kedua baru kita menanyakan keyakinan. Nah, kalau ini adalah dokumentasi ya penerapan segitiga restitusi. Gambar pertama ini Ananda Nabila dengan Ananda Nabila. Nabila ini lari-lari di koridor sama teman-teman, terus tertabrak salah satu ustazah. Nah, jadi diterapkanlah segitiga restitusi. Alhamdulillah Nabila menjadi mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi. Yang kedua ini kepada Nanda Janeta, dia
tidak mau berkelompok dengan salah satu teman di kelasnya, jadi kayak pilih-pilih kelompok begitu. Juga diterapkan segitiga restitusi. Nah, yang terakhir, tebak posisi kontrol. Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Yang tadi kira-kira posisi apa? Posisi penghukum, betul. Posisi kedua, Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. posisi apa ya tadi Ustazah yang kedua? Iya, pembuat merasa bersalah. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Nah, posisi apa ini? Teman, betul, ada kata teman ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Posisi apa yang keempat ini? Pemantau ya, menghitung bapaknya berapa kali tadi. Ya, ada yang terakhir. Ini, Bu. Saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu?
Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, posisi terakhir apa? Manajer, betul. Dengan berakhirnya video tadi, alhamdulillah berakhir pula pengimbasan hari ini. Karena dibuka dengan pantun, kita tutup dengan pantun. Belum. Siang hari makan kuaci. Makan bareng bersama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam. Saya dengar ada sesuatu yang terjadi ketika pelajaran PAI kemarin. Mengenai hal itu, saya bisa jelaskan, Ustazah. Kemarin, kami diminta untuk berkelompok ketiga tugas. Tetapi saya menolak untuk satu kelompok dengan Almira. Ada lagi yang mau kamu ceritakan? Iya, Ustazah. Tetapi saya bukan tidak mau, Ustazah. Hanya saja saya ingin bersama teman lain yang bisa diajak kerjasama dalam kelompok. Iya, saya paham, Nak. Saya tidak senang mencari siapa yang salah dalam hal ini. Saya hanya ingin memperbaiki masalah ini. Ya, Ustazah. Yang Ustazah lihat, kamu ingin berkelompok dengan teman yang bisa kompak dan menampilkan yang terbaik seperti teman-teman kamu biasanya, kan? Dan Almira bukan orang yang tepat. Ya, Ustazah. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan di kelas kita yang kita yakini. Yang mana yang belum kamu tunjukkan? Saling menghargai dan kerjasama, Ustazah. Kalau kita ingat tentang keyakinan kelas kita tentang sikap kamu kemarin, apakah sudah mencerminkan hal itu? Tentu tidak, Ustazah. Nah, mulai sekarang mari kita selalu terapkan keyakinan kita. Berikutnya kita akan lebih baik lagi. Nabila ya. Oke, Nabila, tadi Ustazah dengar dari guru lain, sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Ustazah bantu atau apa yang terjadi sebenarnya? Ya, Ustazah, tadi pada sekolah olahraga saya bermain lari-larian keluar sehingga tidak sengaja menabrak Ririn ketika beliau sedang berjalan. Jadi kalian main lari-larian di koridor sehingga menabrak Ustazah Ririn yang sedang berjalan. Iya, Ustazah. Jadi apakah masih ada informasi yang mau kamu tambahkan? Saya tidak bermaksud melakukannya, tapi saya tidak sengaja. Apakah kamu tahu kalau kalian sekarang berada dalam masalah? Iya. Baiklah, Ustazah di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ustazah di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru kan main lari-larian? Iya, Ustazah. Yang Ustazah bisa lihat, kamu merasa senang melakukannya, tetapi yang kamu lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kamu berada dalam masalah. Iya, Ustazah. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Terus, yang mana yang kalian belum tunjukkan? Berjalan saja ketika di koridor dan saling menghormati. Nah, sikap kamu tadi apakah sudah mencerminkan keyakinan di kelas dan di sekolah kita?
Tidak, Ustazah. Tapi kamu mendapatkan rasa senang. Menurut Ustazah, ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kamu? Ya, Ustazah. Untuk berikutnya, kita bisa lebih baik lagi ya. Ya, Ustazah. Terima kasih. Sama-sama.